Chapter 1136 Pertempuran Batu Takdir Taichu. Dalam kegelapan alam semesta, kapal perang besar bersinar dengan cahaya perak. Kilauan logam yang dingin menusuk tulang saat mereka berlayar menuju lautan bintang secara teratur. Meskipun armada ini tampak megah dari dekat, namun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan luasnya alam semesta. Banyak wilayah bintang yang sama sejak dahulu kala, dan kesepian adalah tema abadi. Target ditemukan. Layar besar menunjukkan armada kapal perang. Di tengah-tengahnya terdapat sebuah kapal perang emas yang panjangnya beberapa ribu meter. Kapal itu diukir dengan pola dao yang agung, sederhana dan mengesankan. Jangan biarkan seorang pun hidup. Bunuh mereka semua. Fan Zhou berteriak. Kapal perang ungu yang dia tumpangi adalah yang pertama kali bergegas dan menyerangkan ribuan sinar cahaya. Serang kapal utama dan rebut batu kehidupan awal mutlak. Kemudian, kita bisa menyempurnakan cairan evolusi terkuat. Harapan ada di depan kita. Fan Zhou melambaikan tangannya tanpa ampun dan memberikan perintah terakhir. Di wilayah bintang ini, semua jenis sinar cahaya ditembakkan, dan semua jenis kapal perang meledak. Bola cahaya besar berubah menjadi cahaya menyilaukan yang menyapu wilayah bintang. Boom! Sebuah planet kecil meledak, dan cahaya yang menakutkan menenggelamkan wilayah bintang di depannya. Kemudian, badai energi yang lebih dahsyat mendatangkan malapetaka. Armada dilalap api dan berubah menjadi debu kosmik. Sebuah wilayah yang luas menjadi tanah kematian saat kedua belah pihak bertempur dengan sengit. Fan Zhou, kamu telah mengulurkan tanganmu terlalu jauh. Apakah Anda ingin bertarung sampai mati dengan samudera bintang iblis asli kami? Sebuah suara bermartabat datang dari alat suci emas. Berhenti bicara omong kosong. Bagaimana kau mengejar keponakanku barusan? Kamu memprovokasi kami lebih dulu. Jika Anda tidak memberi kami mineral dewa hari ini, jangan berpikir untuk pergi hidup-hidup. Teriak Fan Zhou. Di sisi klan Fan, dua alat suci menopang layar cahaya besar dan memblokir semua serangan. Sebaliknya, musuh tidak seberuntung itu. Semua jenis kapal perang meledak dan hancur. Alam semesta yang biasanya dingin kini benar-benar mendidih. Sinar cahaya tak berujung ditembakkan, dan banyak planet kecil di sekitarnya terpengaruh. Mereka meledak satu demi satu, membentuk badai yang mengerikan. Ye Fan dengan tenang melihat semuanya. Menghadapi serangan kapal perang alat suci, mungkin hanya orang suci yang bisa menahannya. Jika dia bertarung dari kejauhan, dia pasti akan menderita keluhan. Kapal perang semacam ini sangat kuat. Tidak seperti alat suci lainnya, itu secara khusus dipersiapkan untuk pertempuran jarak jauh. Itu adalah produk dari kombinasi sempurna antara dao dan teknologi yang hebat. Boom! Tidak ada darah yang mengalir, tidak ada serpihan tulang putih yang berterbangan, tapi itu bahkan lebih kejam, karena setelah kapal perang itu hancur berantakan, tidak ada yang tertinggal, semua orang hanya bisa berubah menjadi abu. Ini adalah pertempuran yang pahit. Orang-orang dari Laut Iblis asal menderita kerugian besar. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Nyawa hilang dalam kobaran api, dan jiwa mereka berubah menjadi asap. Ye Fan tidak bisa berkata-kata. Domain bintang ini tidak kalah dengan biduk-biduk, dan bahkan lebih kejam. Semua jenis hukum ilahi dari dao besar berkedip-kedip, dan semua jenis seni bela diri yang merusak menyerang dan menuai kehidupan. Mereka membunuh tanpa menumpahkan darah. Saat bintang-bintang meledak dan berjatuhan, medan perang menjadi sangat luas. Setiap kapal perang yang hancur akan meninggalkan lubang hitam. Boom! Kapal suci emas di sisi lain tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Itu sudah rusak, dan sekarang, itu bahkan lebih buruk lagi. Pada saat ini, sebuah tubuh emas bergegas keluar dari dalam. Fan Zhou, aku akan melawanmu sampai mati. Ini adalah raksasa emas yang tingginya lebih dari 10 zang, terbuat dari jenis emas ilahi yang tidak diketahui. Di tangannya ada pedang suci emas. Pedang itu merobek kehampaan, menyerang ke arah ini. Mo Zan, apa kau pikir aku takut padamu? Aku sudah lama ingin membunuhmu. Fan Zhou juga bergegas ke domain bintang. Tubuhnya berada di dalam tubuh ungu raksasa yang tingginya lebih dari 10 zang, dan di tangannya ada tombak emas ungu. Tanpa diragukan lagi, ini semua adalah alat suci, harta tertinggi yang disempurnakan dari Dao Agung. Mereka juga dapat dianggap sebagai dewa yang terkandung di dalam kapal suci universal, dan mereka sangat kuat. Kedua raksasa itu tertutup rapat dengan tanda Dao, dan kemegahan ilahi yang megah melingkari mereka. Semua jenis sinar cahaya yang menyerang mereka tidak berguna. Ini adalah alat suci, dan pertempuran hebat terjadi di antara keduanya. Mo Zan memegang pedang emas raksasa di tangannya dan membacok. Sinar cahaya mencapai puluhan ribu zang, dan itu seperti orang suci yang bertarung. Dang!
Fan Zhou menangkis dengan tombak ungu di tangannya. Serangkaian kemegahan ilahi yang menyihir meledak, meruntuhkan sebagian langit berbintang dan menyebabkan keruntuhan yang menakutkan di tempat ini. Pertarungan antara dua ahli besar itu seperti pertempuran antara orang-orang suci kuno. Tubuh mereka berada di dalam alat dewa, dan kehebatan pertempuran mereka dinaikkan ke tingkat yang sangat menakutkan. Boom! Saya mendengar bahwa kultivator seperti kalian semua mengandalkan tubuh fisik kalian sendiri untuk bertarung dan tidak menggunakan alat eksternal. Apakah itu benar? Pria botak itu bergerak lebih dekat ke arah Ye Fan. Itu benar. Ahli sejati bisa menangkap alat suci dengan tangan kosong. Ye Fan mengangguk. Klan Fan, kamu sudah gila. Tunggu saja untuk menderita murka laut iblis asli. Kami tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Pertempuran antara armada berlanjut, tetapi klan Mo menderita kerugian besar, dan sejumlah besar ahli jatuh. Mo Feng, kamu berani membuat desain untuk sepupuku. Kali ini, aku akan memberimu pelajaran. Serahkan hidupmu. Fan Tian mengambil tindakan. Dia benar-benar orang yang berhati hitam dan tanpa ampun. Dia menggunakan alat ilahi untuk mengamuk, dan dia membantai lebih dari setengah penjara di Laut Iblis asli. Pada saat ini, dia menatap Mo Feng. Dia tidak ingin bertarung dengannya, jadi dia langsung mengaktifkan kapal suci. Sejumlah besar petir ungu terjalin, dan pada saat yang sama, ada kabut kekacauan primitif yang bercampur di dalamnya. Dia menggunakan senjata Dao yang hebat, langsung merobek-robek kapal raksasa yang panjangnya lebih dari 1000 zang, menyebabkannya dengan cepat hancur berantakan. Fan Tian, leluhurmu yang dulu memberimu nama ini. Itu sama dengan gelar leluhurmu, untuk menunjukkan keberanianmu. Apakah kamu berani melawan saya? Mo Feng berteriak. Dia bergegas ke langit berbintang pada saat yang genting dan tidak mati bersamaan dengan hancurnya kapal perang. Fan Tian sangat tampan, tetapi ketika dia tersenyum, auranya yang mendominasi meluap ke langit. Ada jejak kekejaman saat dia berkata, saya memiliki keuntungan besar. Apakah keledai menendang kepalaku untuk melawan dagingmu? Petir ungu terjalin di langit. Kekacauan primitif melonjak, dan serangan Dao yang hebat menjadi semakin ganas. Rantai nebula menembus kehampaan, mengelilingi Mo Feng. Cahaya berkedip-kedip, dan kemegahan ilahi meletus dalam puluhan ribu garis. Baiklah, saya mengaku kalah. Mo Feng agak terus terang. Jika dia melawan, dia pasti akan mati. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, membiarkan rantai nebula mendarat di tubuhnya, mengikatnya dengan kuat. Tentu saja, dia tidak seberuntung Qi Meng. Fan Tian tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Sinar cahaya tidak berkurang, dan petir menari-nari. Seluruh tubuh Mo Feng menjadi hitam pekat, dan beberapa lusin tulang patah. Mo Feng agak pantang menyerah. Dia tidak mendengus, membiarkan Fan Tian mengambil tindakan dan menangkapnya. Lumpuhkan dia, tinggalkan dia setengah mati. Brahma sangat tegas, dan memberikan perintah seperti itu. Jangan bertindak gegabah. Aku akan berurusan denganmu nanti. Hong. Tiba-tiba, kapal besar yang ditumpangi Fan Xian, Ye Fan, dan yang lainnya diserang. Ada para ahli yang merobek kekosongan dan menyerbu masuk. Fan Zhou mengendalikan raksasa emas ungu dan membantai jalan keluar. Kapal suci ini tidak memiliki dewa, jadi kekuatan pertahanannya dikurangi ke tingkat serendah mungkin. Orang-orang ini berhasil menerobos masuk. Kapal suci ini dalam kondisi sempurna. Orang-orang ini berada di bawah perintah Mo Zan, menggunakan harta karun rahasia untuk masuk dan mendudukinya. Jika Mo Zan bisa mengendalikan Dewa Emas, dia bisa segera melakukan lompatan spasial, dan kemudian mereka bisa melarikan diri dengan mulus. Ini adalah sekelompok ahli. Setelah masuk, mereka dengan cepat menyerang, membunuh sekelompok besar orang. Mata Ye Fan dingin. Kerajaan abadi benar-benar tidak kalah dengan aliansi biduk. Itu sangat kejam. Darah memercik di mana-mana. Kedua belah pihak menderita kerugian besar. Sebenarnya ada seorang setengah dewa yang sangat kuat di antara mereka. Dia menyerang ruang kontrol dan dengan cepat mendudukinya. Jelas sekali kalau dia adalah keturunan langsung dari keluarga Mo. Hancurkan kapal ini. Fan Xian dengan tegas memberi perintah. Dia secara pribadi mengambil tindakan untuk menghancurkan sistem penting. Ini adalah kulit terluar dari artefak dewa. Selama dewa di dalamnya masih hidup, kapal itu bisa direkonstruksi. Saat ini, mereka tidak bisa membiarkan musuh mengendalikannya, atau itu akan merepotkan. Secara alami, ada juga banyak orang yang menyerang Ye Fan. Mereka yang bisa naik semuanya adalah para ahli. Dia melindungi si botak dan yang lainnya di belakangnya, menggunakan jejak merangkul gunung untuk bertarung. Dia tidak mengungkapkan kekuatan aslinya, tapi ini sudah cukup. Sekelompok besar orang pingsan, tulang mereka patah dan uratnya robek.
Darah memercik di mana-mana, dan banyak orang mati dengan cara yang kejam. Cepat hentikan dia. Bunuh anak nakal ini, atau kita akan membiarkan mereka menghancurkan kapal. Beberapa pria paruh baya berteriak. Semua ahli bergegas mendekat. Tanda dao terjalin dan harta karun rahasia menari-nari saat mereka menyerang Ye Fan dan Fan Xian. Niat bertempur melonjak, dan yang memimpin mereka adalah 3 dao Severer. Seluruh tubuh Ye Fan mengalir dengan cahaya keemasan. Segera setelah jejak merangkul gunung muncul, darah dan daging memercik di mana-mana. Tulang-tulang putih beterbangan ke segala arah, dan beberapa lusin orang tewas dalam sekejap mata. Bahkan ada seorang dao Severer yang kepalanya hancur berantakan oleh satu pukulan telapak tangan. Ye Fan membawa bagian belakang seperti dewa perang emas. Orang-orang dari Laut Iblis asli tidak berani mendekat. Mereka semua merasa takut saat menghadapinya. Mereka merasa akan baik-baik saja selama mereka diusir dari kapal. Fan Universe, terima kasih banyak karena telah memberiku kapal suci yang tidak rusak ini. Saya akan mengucapkan terima kasih kepada Anda saat kita bertemu lagi. Suara sedingin es Mozan ditransmisikan. Dia segera membalikkan situasi. Dia mengambil serangan tombak lagi, dan sebuah lubang besar menembus dada Dewa Emas. Dia menghilang dari lokasi aslinya dan bergegas ke kapal suci ungu. Sekarang kita memiliki Dewa Emas, kita bisa melakukan lompatan spasial. Ayo kembali ke Laut Iblis asli. Setengah orang suci yang menempati ruang kontrol utama berteriak, memerintahkan semua orang untuk bergerak. Hehehe. Fan Zhou mencibir. Dia tidak mengejar mereka, juga tidak menghentikan mereka. Dia berdiri di sana dengan tombak di tangannya. Tiba-tiba, cahaya ungu yang berkobar melonjak, dan seluruh kapal perang tenggelam dalam kemegahan ungu. Itu benar-benar disegel dan berubah menjadi sangkar. Mozan, apakah kamu ingin meminjam jalan? Anda tidak tahu bahwa saya juga ingin mengundang Anda masuk ke dalam perangkap saya. Aku sudah menyiapkan kandang ini untukmu. Fan Zhou tertawa keras, dan tatapannya sangat dingin. Kamu benar-benar membuat jebakan untukku. Fan Zhou, kamu benar-benar sesuatu. Mozan berkata dengan penuh kebencian. Serahkan batu kehidupan awal mutlak, dan saya jamin nyawa kalian tidak akan berada dalam bahaya. Jika tidak, kalian semua tahu karakter saya. Ketika saatnya tiba, tidak ada dari kalian yang bisa berpikir untuk hidup. Fan Zhou berkata dengan dingin. Dia berdiri di kehampaan kosmos, dan dia sangat cepat dan ganas. Pertempuran di tempat lain juga telah berakhir. Banyak kapal perang mengepung tempat ini, dan para penjara Laut Iblis asli telah sepenuhnya diarahkan. Satu-satunya keturunan langsung yang tersisa semuanya terjebak di kapal suci ungu. Mozan terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian dia berkata, saya harap Anda menepati janji Anda. Jangan khawatir, nenek moyang tua dari kedua keluarga kita memiliki persahabatan tertentu. Saya juga tidak ingin mereka bertarung sampai mati karena masalah ini. Fan Zhou tertawa keras. Mozan mencibir tanpa henti di dalam hatinya. Persahabatan macam apa yang dimiliki kedua leluhur tua itu? Mereka hanya takut satu sama lain dan tidak benar-benar ingin bertarung sampai mati. Sebuah batu putih keperakan terbang keluar. Ukurannya hanya sebesar kepalan tangan, dan segera setelah muncul di alam semesta, ia mengumpulkan puluhan ribu helai energi kekacauan primitif. Itu penuh dengan vitalitas yang kuat. Chapter 1137 Kota Dao. Itu benar-benar batu kehidupan awal mutlak. Banyak orang dari keluarga penggemar berteriak karena khawatir, merasa sangat terharu dan diliputi emosi. Itu sepenuhnya berwarna putih keperakan, tidak terlalu cemerlang, tapi itu menjadi satu-satunya di alam semesta, menarik perhatian semua orang. Kekuatan kehidupan secara bertahap berkembang, dan aura kekacauan primitif menjadi kuat, mengubah tempat ini menjadi tanah purba. Luar biasa. Fan Zhou menghela nafas dalam kekaguman. Ini adalah batu ilahi, salah satu yang sebanding dengan batu mandat surga. Itu bisa menggantikan bahan utama lainnya, benda abadi yang diberikan oleh surga untuk memurnikan cairan ilahi yang paling kuat. Batu itu tidak terlalu besar, tetapi bisa menelan aliran bintang, membuat seluruh kosmos naik dan turun. Ada fluktuasi kehidupan yang kuat, seolah-olah ia bernapas seperti manusia. Dikabarkan bahwa jenis batu ini lahir di era awal mutlak, dikabarkan sebagai produk legenda. Bahkan, setelah mencari ke seluruh jagat raya, tidak banyak yang ditemukan sejak zaman purba. Batu seukuran kepalan tangan itu berwarna putih keperakan. Setelah dicermati lebih dekat, orang akan menemukan bahwa ada guratan-guratan pola yang halus. Ini adalah pola kehidupan awal mutlak, yang berisi rahasia ekstrim dari kehidupan. Ketika memurnikan cairan evolusi yang paling kuat,
beberapa biji langka terkadang diganti dengan bahan lain, karena beberapa bahan utama dengan sifat ilahi tidak dapat ditemukan. Sebagai contoh, batu awal kehidupan mutlak ini, dapat menemukannya dapat dianggap sebagai suatu keajaiban. Lupakan tentang memurnikannya, hanya dengan memegangnya di dalam dada dan perlahan-lahan memahaminya akan sangat bermanfaat. Hal ini dapat memungkinkan seseorang untuk mendapatkan pencerahan, memahami misteri kehidupan yang mendalam, menggunakannya untuk memperpanjang hidup seseorang. Pada saat ini, Ye Fan tiba-tiba terkejut. Dia merasakan sedikit aura yang familiar. Kata-kata, tambang kuno asal, muncul di benaknya. Aura batu aneh ini sebenarnya mirip dengan tambang kuno asal. Dia terguncang dalam hati. Pada saat itu, seolah-olah dia mengalami waktu yang tak berujung. Matanya menyeberang dari waktu ke waktu, seolah-olah dia bisa melihat melalui lautan bintang, melihat tambang kuno di dalam wilayah yang dibatasi kehidupan. Benar, tempat itu adalah batu kehidupan awal mutlak. Ye Fan teringat kembali pada pemandangan yang dia lihat ketika dia memasuki wilayah terlarang saat itu. Malam itu, tambang ilahi menelan langit dan bumi, aliran bintang berjatuhan, beberapa mayat kuno mengambang. Dalam sekejap, dia memahami sedikit misteri tambang kuno asal. Dia menggigil dalam hati, menjadi linglung. Tidak peduli seberapa kuat orang-orang origin Demon Star Sea, tidak mungkin mereka bisa menyerang tambang kuno asal. Ye Fan berkata pada dirinya sendiri. Fan Tian, Fan Xian, dan anggota klan lainnya semuanya bahagia dari lubuk hati mereka yang terdalam. Dengan harta ilahi yang begitu kuat, memurnikan cairan berharga yang paling kuat sudah dekat. Orang-orang dari origin Demon Star Ocean semuanya sedih. Ada banyak bahaya selama perjalanan ini. Mereka bertemu dengan makhluk hidup yang kuat di sarang kuno, dan bahkan kapal suci itu hampir terkoyak. Mereka nyaris lolos dengan nyawa mereka, tapi batu kehidupan awal mutlak direnggut di tengah jalan. Mereka sangat sedih dan penuh keengganan. Bas. Cahaya ilahi 5 elemen melesat keluar dari telapak tangan Fan Zhou dan menyedot batu kehidupan awal mutlak. Sungai berbintang juga jatuh, menciptakan hamparan putih yang luas. Batu suci seukuran kepalan tangan itu berdenyut seperti jantung, membuat kekuatan hidupnya sekuat samudera dalam sekejap. Fan Zhou menyimpan batu kehidupan awal mutlak dan galaksi menghilang. Semua orang kembali sadar dari keterkejutannya. Ye Fan menghela nafas dalam hati. Hanya makhluk ajaib yang menentang surga yang bisa memurnikan cairan berharga yang paling kuat. Fan Zhou, saya harap kamu bisa memenuhi janjimu, kata Mo Zan. Jangan khawatir, aku akan menepati janjiku. Aku tidak akan membahayakan nyawa kalian. Kedua klan kita telah menjalin hubungan baik sejak zaman kuno, jadi bagaimana mungkin aku bisa begitu kejam? Suasana hati Fan Zhou sedang baik. Orang-orang dari origin Demon Star Ocean membencinya dalam hati, tapi mereka semua tanpa ekspresi. Mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepala di bawah atap dan hanya bisa saling berhadapan dalam diam. Kembali ke aula surgawi. Fan Tian memerintahkan. Kapal-kapal perang yang berkelap-kelip dengan kilau logam dingin kembali ke posisi mereka dan berbaris dengan rapi. Gerbang berbintang dibangun, dan ada banyak meteorit raksasa yang tersebar di sekitarnya. Kapal-kapal perang raksasa terbang dengan tertib, memulai perjalanan pulang mereka. Heavenly Hall, ini adalah planet kecil yang awalnya tidak memiliki kehidupan dan air. Itu adalah bintang mati dalam nama dan kenyataan. Namun, ada orang-orang suci kuno yang mengubahnya menjadi tanah yang murni, membuka dunia kecil dan menanam tanaman yang tak ada habisnya, menciptakan ruang yang penuh dengan vitalitas. Ini adalah rumah para penjara, yang membuat semua kekuatan besar pusing. Mereka tidak menginginkan apapun selain meratakannya dengan tanah, tetapi tetap berdiri kokoh. Armada kapal perang yang sangat besar kembali, memasuki langit di atas planet kecil itu. Melihat ke bawah dari atas, gunung dan sungai yang megah diselimuti tabir cahaya, sementara daerah lainnya layu dan tandus. Ini adalah dunia kecil yang ditinggalkan oleh seorang bijak agung yang meninggal dunia dalam meditasi. Ia berada di planet kecil ini, dan setelah beberapa lama, ia akan berevolusi menjadi sebuah bintang yang memiliki kehidupan, kata Fan Xian. Di bawahnya terdapat berbagai macam pertahanan, dan setiap tempat penting diukir dengan pola-pola ilahi. Ada juga artefak magis tingkat artefak suci di antara benteng-benteng itu, membuat planet kecil ini tampak seperti benteng yang tidak bisa ditembus. Armada besar kembali, dan setelah mendarat di tanah, banyak orang di depan bangunan besar bersorak. Setelah mengetahui bahwa mereka telah mencegat batu kehidupan awal mutlak, seluruh pangkalan menjadi gempar. Batu mandat surga adalah benda menakjubkan yang dimiliki oleh mandat surga. Sekarang setelah saya mendapatkannya, itu berarti surga berdiri di pihak kita.
Batu awal kehidupan mutlak adalah batu keberuntungan yang terbentuk setelah penciptaan dunia. Itu terukir dengan misteri kehidupan abadi, dan itu juga diperoleh oleh kita. Ini sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Kita perlu memurnikan cairan yang berharga dan memelihara fisik alam semesta yang paling kuat. Biarkan cahayanya menyebar ke seluruh kerajaan abadi, dan ciptakan legenda abadi. Suara Fan Zhou dan pria parubaya itu penuh dengan emosi, menginspirasi orang-orang. Hati semua orang dipenuhi dengan harapan dan ekspektasi, dan mereka bertekad untuk melindungi semuanya. Waktu. Hanya akan memakan waktu beberapa bulan. Cairan ilahi yang paling kuat akan diproduksi, karena kami memiliki metode kuno dan metode dewa kuno untuk memurnikan pil abadi. Itu bisa sangat mempersingkat waktu yang dibutuhkan. Kali ini, akan ada hadiah berdasarkan kontribusi. Mereka yang memiliki kemampuan luar biasa yang dapat membawa kemakmuran bagi klan kita akan menerima hadiah yang berlimpah. Mereka akan dianugerahi dengan cairan ilahi. Badai menyapu tanah suci surga. Semua orang ingin sekali mendapatkan cairan evolusi yang paling kuat. Semua orang tahu bahwa jenis benda ini terlalu berharga, dan hanya sedikit orang yang bisa mendapatkannya. Sedangkan untuk orang banyak, apa yang bisa mereka dapatkan mungkin hanya beberapa obat yang diencerkan. Meskipun begitu, itu masih sangat berharga, dan semua orang harus memperebutkan jatahnya. Sejak hari itu, para petinggi perampok muncul satu persatu, meminta jatah untuk ahli waris mereka sendiri. Itu karena ini terkait dengan masa depan mereka. Kota Dao adalah kota penting di benua ini. Esensi spiritual berlimpah, dan permukaan kota itu tertutup rapat dalam pola hukum alam tingkat suci. Kota ini telah mengalami kobaran api perang berkali-kali, namun masih belum runtuh. Gedung-gedung tinggi berdiri dalam jumlah besar di dalam kota, menjulang dari tanah satu demi satu. Lampu-lampu berkelap-kelip di malam hari, membuat tempat ini tampak seperti kota impian. Sampai-sampai dia melihat beberapa bangunan yang mirip dengan yang ada di bumi. Dia tidak bisa tidak mengingat banyak kenangan, dan langkah kakinya tidak bisa tidak berhenti. Hei, siapa anak muda itu? Dia berjalan bersama nona muda Fan Xian, dan dia tampaknya sangat luar biasa. Seorang kultivator mabuk berjalan mendekat. Ye Fan, Fan Xian, dan si botak memasuki sebuah bangunan yang tampak seperti bar. Ini adalah tempat di mana para perampok bersantai, tempat mabuk setelah setiap pertempuran hidup dan mati. Fan Xian jarang muncul di tempat seperti ini. Sekelompok pria mabuk melihat kedatangannya, dan mereka segera melolong seperti serigala saat mereka mengepungnya. Di antara mereka ada beberapa ahli muda dengan identitas yang tidak biasa. Mereka semua adalah pewaris raksasa aula surgawi. Meskipun mereka tidak melakukan banyak hal untuk merebut batu kehidupan awal mutlak, mereka semua ingin mendapatkan cairan evolusi yang paling kuat. Nona muda, saya mendengar bahwa Paman Fan Zhou mungkin akan memberi orang ini hadiah yang besar kali ini. Siapa dia? Apa haknya untuk menggunakan cairan evolusi yang paling kuat? Seseorang berkata sambil menghembuskan bau alkohol. Fan Xian berkata, Nona muda, saya mendengar bahwa Paman Fan Zhou mungkin akan memberikan hadiah besar kepada orang ini kali ini. Siapa dia? Hak apa yang dia miliki untuk menggunakan cairan evolusi yang paling kuat? Fan Xian berkata, dia menyelamatkan saya, dan itulah mengapa saya dapat mengirim berita tentang batu kehidupan awal mutlak ke aula surgawi. Selain itu, dia berpartisipasi dalam ekspedisi ini dan tampil luar biasa, jadi dia berhak menikmati cairan evolusi. Sudah berapa tahun? Cairan evolusi yang paling kuat tidak pernah berhasil dimurnikan, dan biji ilahi jarang terlihat. Akhirnya, cairan berharga ini akan muncul kembali di dunia ini, jadi bagaimana kita bisa membiarkan orang luar membaginya? Bahkan dengan batu amanat surga, batu kehidupan awal mutlak, dan benda-benda ilahi langka lainnya, mustahil untuk memurnikan banyak cairan abadi. Rumor mengatakan bahwa tidak lebih dari 8 orang dari generasi muda memiliki hak untuk menikmatinya, dan orang-orang akan memecahkan tengkorak mereka untuk mendapatkannya. Seorang anak nakal dari luar yang tidak memiliki status atau latar belakang telah ikut campur, yang membuat banyak orang tidak senang. Jika bukan karena dia, kemungkinan besar kita tidak akan bisa mendapatkan batu kehidupan awal mutlak. Sementara dia bertarung, kalian semua di sini minum-minum dan bersenang-senang. Apa hak kalian untuk mengkritiknya? Fan Xian mencibir. Dia memiliki sosok yang tinggi dan ramping, dan di balik rok pendek ungunya, sepasang kaki ramping seputih salju berkilauan dengan kilau putih. Di aula yang gelap, dia tampak sangat memikat. Pada saat ini, sudut mulutnya membawa segumpal ejekan. Lengannya yang putih bersih terbentang, dan pinggangnya yang ramping sedikit melengkung.
Pusarnya memperlihatkan sepetak kecil kulit seputih salju saat ia duduk di kursi tinggi dengan kaki yang panjang disilangkan. Ada pesona yang berbeda pada dirinya. Tidak jauh dari situ, sekelompok kultivator berjalan mendekat dan mendorong sekelompok pemabuk untuk memberi jalan bagi mereka. Saya mendengar bahwa adik perempuan Van hampir menghadapi bahaya. Untungnya, dia kembali dengan selamat. Orang yang memimpin adalah seorang pemuda yang mengenakan baju besi logam berwarna putih keperakan. Tubuhnya mengalir dengan kecemerlangan seperti bintang, dan dia dikelilingi oleh sekelompok orang. Bukan apa-apa, hanya pertempuran kecil, kata Van Xian. Matanya berkedip-kedip, dan dia seperti api abadi yang mekar di malam yang diterangi cahaya bulan. Penampilannya tak tertandingi. Ini adalah Chao Qing, seorang tuan muda dengan kekuatan besar di kerajaan abadi. Untuk mengejar nona muda, dia rela datang ke sini untuk menjadi tetua tamu tingkat pertama. Dia dapat memobilisasi banyak tenaga dan uang, dan kali ini, dia memberi ras Brahmana bahan tambahan untuk memurnikan cairan berharga, kata si botak dengan suara pelan, diam-diam memperkenalkannya kepada Ye Fan. Hari ini, bisa dikatakan tidak ada perselisihan, tidak ada kerukunan. Chao Qing terlihat sangat muda, dan auranya luar biasa. Kultivasinya sangat dalam, dan dia memiliki rambut perak panjang. Dia tampan dan tidak berperasaan, dan bagi wanita biasa, dia sangat menarik. Itu bagus. Kali ini, saya membawa materi tambahan dari ras saya. Meskipun itu bukan bahan ilahi yang langka, ras Brahmana mungkin bisa menggunakannya. Chao Qing tidak melihat orang lain. Dia hanya melihat Van Xian, sama sekali tidak memperhatikan Ye Fan, si botak, dan yang lainnya. Wajahnya yang tidak berperasaan penuh dengan kepercayaan diri. Oh, Van Xian terkejut. Aku akan membawamu untuk melihatnya, kata Chao Qing. Baiklah. Senyum Van Xian bisa meruntuhkan kota. Dia membuka kaki putihnya yang indah dan pergi bersamanya. Dia mengatakan kepada si botak bahwa dia akan menemani Ye Fan untuk membiasakan diri dengan kota yang hebat ini. Di bawah cahaya yang redup, sekelompok orang memiliki ekspresi yang tidak baik saat menatap Ye Fan. Namun, karena kata-kata Van Xian barusan, tidak ada yang berani memprovokasi atau mencari-cari kesalahannya. Peng! Tiba-tiba, pintu raksasa bangunan itu runtuh. Tingginya 10 zang dan terbuat dari logam dewa campuran, tapi itu rusak oleh satu hentakan. Setiap bagiannya setinggi satu orang dan setebal setengah meter, dan semuanya terbang ke arah Ye Fan. Anak nakal rendahan dari luar ingin merebut tempat. Sesosok tubuh tinggi terbang di udara. Rambut hitamnya berserakan di belakangnya, dan matanya berwarna abu-abu keperakan. Dia sangat tidak berperasaan, dan dia melihat ke bawah dari atas saat kakinya melangkah menuju tengkorak Ye Fan. Chapter 1138 Cairan Harta Karun Terkuat. Orang yang datang lebih tinggi 2 kepala dari orang biasa. Sosoknya mengesankan, dan dia memiliki sepasang mata perak yang dingin dan tidak berperasaan. Dia terbang di udara, dan dengan satu langkah, dia melangkah ke arah kepala Ye Fan. Sikapnya yang mengesankan seperti pelangi, membuat ekspresi banyak orang berubah. Mereka tidak bisa membantu tetapi mundur. Xuan Mo, apa yang kamu lakukan? Si botak berteriak dengan keras. Meskipun dia pernah bentrok dengan Ye Fan sebelumnya, mereka sudah berdamai, jadi dia tidak hanya menonton dari pinggir lapangan. Bagaimana aku, Xuan Mo, melakukan sesuatu bukanlah sesuatu yang bisa kamu pertanyakan. Enyahlah. Sudut mulut Xuan Mo menyeramkan. Saat kakinya melangkah menuju tengkorak Ye Fan, dia juga mengulurkan tangan besar untuk menamparkan ke arah mulut si botak. Auranya sangat mendominasi. Tubuhnya tinggi dan kokoh, tidak menempatkan siapapun di matanya. Hidup dan mati semuanya diputuskan oleh satu pikiran. Kau, ekspresi si botak berubah. Dia sangat menyadari betapa menakutkannya pria bermata perak itu. Dia jauh dari lawan pihak lain. Angin kencang bertiup, membuat seluruh wajahnya terasa seolah-olah tergores oleh pisau. Dalam sekejap, dia hampir ditampar terbang keluar. Pria tinggi bermata perak itu memiliki senyum jahat di wajahnya. Dia melompat ke udara dan menyerang mereka berdua pada saat yang bersamaan. Ye Fan tidak peduli. Dia melihat kaki besar itu menginjak-injak ke arahnya. Dengan suara peng, dia mengulurkan tangan kanannya, dan dengan kecepatan kilat, dia meraih kaki itu dan menghentikannya di udara. Tangan pria bermata perak itu awalnya hendak menamparkan wajah si botak, tapi dihentikan secara paksa. Tubuhnya ditarik ke belakang, dan raut kesakitan muncul di wajahnya. Kaki kanannya terasa sangat sakit, seakan-akan ada yang mencungkil sumsum tulangnya dengan pisau besi. Dia tidak bisa mengambil setengah langkah ke depan, dan bahkan kultivasinya pun dibatasi. Anak nakal dari luar, kamu.
Ekspresinya menyeramkan. Dia mengeluarkan raungan besar, dan kemudian seluruh bangunan bergemuruh dan bergetar hebat. Wajah Ye Fan tanpa ekspresi. Dia meraih kaki kanannya, dan kemudian dengan paksa mengayunkannya, dengan keras menghantamkannya ke tanah. Sosok yang sangat besar dihantamkan ke tanah dalam hamparan asap dan debu. Lantai batu berlian awalnya lebih keras daripada besi halus, tapi sekarang, ada retakan di mana-mana. Ini terutama terjadi ketika sesosok manusia muncul di tengah. Ye Fan langsung menabraknya ke tanah. Ah! Raungan marah, murka, dan amukan meletus dari bawah tanah pada saat bersamaan. Pria bermata perak, Xuan Mo, bergetar sekuat tenaga. Bongkahan batu berlian ini runtuh. Dia bersiap untuk bergegas naik, tapi begitu dia menjulurkan kepalanya, yang menunggunya adalah sebuah kaki yang sangat besar. Bang! Ye Fan menginjak dan mendarat di wajahnya, meninggalkan jejak sepatu. Mulut dan hidungnya tertutup rapat, dan lolongan itu berhenti. Xuan Mo sangat marah. Sebuah kaki besar menutupi wajahnya begitu saja, seperti awan gelap, menyebabkan hidungnya mengeluarkan darah dan giginya rontok. Dia ingin berteriak, tapi telapak kaki itu membungkam suaranya. Dia ingin menginjak bagian atas kepala Ye Fan dan meremukkannya ke tanah, tapi sekarang yang terjadi adalah sebaliknya. Kaki Ye Fan berada di wajahnya. Rambut Xuan Mo berdiri karena marah. Mulut dan hidungnya tertutup rapat, dan wajahnya sangat kesakitan. Ingus dan air mata mengalir turun. Dia diinjak kembali ke dalam lubang berbentuk manusia oleh kaki Ye Fan. Orang-orang di samping semuanya tercengang. Xuan Mo adalah orang yang kejam dan kejam di siang hari. Dia sangat terkenal di tanah suci surga, dan tidak banyak generasi muda yang berani memprovokasi dia. Tapi sekarang, dia ditangkap oleh seseorang dengan mengangkat tangannya, dan sebuah kaki besar menghantam wajahnya dengan keras. Ini adalah berita yang aneh, dan sekelompok orang itu semua tercengang. Ini Xuan Mo. Dia memutuskan daunnya sebulan yang lalu. Orang yang bisa menekannya seperti ini setidaknya haruslah seseorang yang berdiri di anak tangga kecil kedua dari alam pemutusan dao, bukan? Seseorang berkata dengan lembut. Jejak rasa hormat tiba-tiba muncul untuk Ye Fan. Awalnya, orang-orang di sini tidak menganggapnya serius, tapi sekarang mereka sangat takut. Anak nakal. Xuan Mo berteriak saat dia keluar dari lubang. Ekspresinya galak, dan dia ingin bergegas. Wajahnya penuh dengan niat membunuh dan dingin. Ye Fan masih tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia berdiri di tepi lubang dan hanya mengangkat satu kaki. Dia tidak menginjak apapun, dan hanya melangkah ke arah wajahnya. Wajah Xuan Mo penuh dengan darah, dan dahinya sepertinya telah dicap dengan cap besar. Dia langsung jatuh dengan kepala terangkat, dan kata, anak nakal, tercekik kembali. Ini menjadi lingkaran iblis. Begitu kepala pria bermata perak itu muncul, Ye Fan langsung menginjak, menyebabkan wajahnya mekar. Dia jatuh ke dalam lubang berbentuk manusia, dan tidak ada kesempatan baginya untuk keluar. Untuk seorang anak muda yang memiliki tempat di tanah suci surga dan berada di peringkat 8 besar, diperlakukan seperti ini secara alami merupakan penghinaan besar. Mata peraknya memerah, dan menjadi merah. Xuan Mo memutuskan daunnya dan berada di peringkat 8 besar, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Orang yang disebut Ye Fan ini sangat kuat. Bahkan Xuan Mo tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak orang berbisik, dan orang-orang yang mabuk juga sadar. Ketika mereka memikirkan kelancangan mereka belum lama ini, mereka berkeringat dingin. Jadi orang ini sebenarnya sangat menakutkan. Saudara Ye, itu sudah cukup. Pria botak itu maju dan berkata dengan suara rendah, mengingatkan Ye Fan bahwa para ahli muda di surga semuanya memiliki latar belakang. Tidak perlu membicarakan Cao Qing, yang telah pergi. Kekuatannya luar biasa, dan kemanapun dia pergi, dia seperti bulan yang dikelilingi oleh bintang-bintang. Dia adalah pusat perhatian, dan Xuan Mo juga memiliki sekelompok besar bawahan. Pada saat ini, pria bermata perak itu telah lama kehilangan jejak kekuatannya. Dia terbaring di lubang berbentuk manusia, dan tulang di wajahnya patah tanpa bisa dikenali. Dahinya bahkan lebih patah menjadi lebih dari 30 bagian, dan kulit di wajahnya bergerak-gerak kesakitan. Ye Fan akhirnya berbicara. Dia berdiri di tepi lubang dan melihat ke bawah. Saya tidak suka membuat masalah, tapi bukan berarti saya takut. Saya tidak memiliki keluhan dengan Anda di masa lalu, tetapi Anda datang dan mempermalukan saya, menginjak tengkorak saya. Jika kamu tidak datang dan meminta maaf padaku, jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Semua orang menunjukkan ekspresi aneh. Orang ini benar-benar bukan seseorang yang bisa dianggap remeh. Dia menginjak-injak orang itu sampai dia menjadi bodoh.
Dia berada di dasar lubang dan bahkan tidak tahu bagaimana cara memanjat. Itu belum berakhir. Suanmo, kenapa kamu tidak datang dan meminta maaf? Pria botak itu berteriak. Pria bermata perak itu sepertinya sudah sedikit pulih. Kilatan ganas secara bertahap muncul di matanya, dan kemudian dia tiba-tiba meraung dengan marah, kamu pikir kamu siapa? Anda berani berbicara kepada saya seperti ini? Anak nakal dari luar itu, aku belum selesai dengannya. Kemudian, dia berjuang untuk berdiri dan mengulurkan tangannya untuk menamparkan wajah pria botak itu. Dia bersikap sok berkuasa dan suka memerintah, dan seolah-olah dia sama sekali tidak memandang pria botak itu di matanya. Ye Fan mengambil langkah maju dan langsung menamparkan. Energi darah emas mengalir, dan seperti batu kilangan yang besar, itu menamparnya. Semua tulang di tubuhnya patah menjadi 7 hingga 800 bagian. Pada akhirnya, seseorang mendukungnya. Pidatonya tidak jelas, dan dalam keadaan linglung, dia meminta maaf kepada Ye Fan. Baru setelah itu gangguan itu berlalu. Setelah itu, banyak orang mendengar raungan kemarahannya. Dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Dia diinjak-injak hingga menjadi bodoh selama lebih dari 2 jam, menjadi bahan tertawaan. Hong, di kejauhan, sebuah gunung suci yang diselimuti esensi spiritual. Itu berubah menjadi jutaan dan jutaan helai cahaya warna-warni yang melesat ke langit. Semua orang terguncang. Tungku kuno Sang Bijak Agung telah dibuka, dan saat ini sedang memurnikan cairan evolusi yang paling kuat. Kesempatan luar biasa sedang menunggu beberapa orang. Selama setengah bulan ini, tidak diketahui berapa banyak orang yang menunggu dengan cemas, berharap cairan abadi terbentuk. Mereka berharap bisa membuat terobosan besar dan membangkitkan darah yang paling kuat. Ye Fan dengan tenang menunggu. Selama periode waktu ini, tidak ada yang datang mencari masalah. Menginjak Suanmo sudah cukup, membuat orang lain merasa menahan rasa takut, tidak berani memprovokasi dia. Gunung pemurnian obat terletak beberapa lusin li di luar kota Dao. Cahaya warna-warni bersinar ke segala arah di siang hari. Semua jenis esensi spiritual mengalir, membuat pohon-pohon dan rumput kuno yang menutupi pegunungan dan dataran tumbuh subur beberapa kali lipat. Setiap hari, tungku kuno di Gunung Suci akan bergemuruh. Tungku itu akan dikelilingi oleh jutaan dan jutaan helai cahaya abadi. Ini adalah metode kuno untuk memurnikan cairan evolusi, meningkatkan kecepatan berkali-kali lipat. Dikabarkan bahwa ini adalah metode kuno untuk memurnikan pil abadi. Itu diperoleh oleh beberapa kekuatan besar di kerajaan abadi, dan ketika digunakan untuk memurnikan cairan evolusi, itu juga memiliki manfaat besar. Hong. 2 bulan kemudian, gunung pemurnian obat bergetar hebat. Tungku suci naik dan turun, melepaskan cahaya yang bahkan lebih menyilaukan daripada matahari. Sebuah sudut tutup tungku terangkat dengan suara kuangdang. Pada saat itu juga, seluruh gunung dikelilingi oleh energi abadi, menciptakan hamparan kabut. Gelombang aroma samar-samar menguar, naik dengan anggun. Bahkan penghalang cahaya pun tidak dapat menghentikannya. Sukses. Begitu cepat, ini benar-benar keajaiban. Kaki gunung dipenuhi oleh orang-orang. Semua orang menantikannya, hati mereka bergejolak hingga ekstrim. Mereka menatap dengan kaku ke arah gunung. Kuang. Sayangnya, setelah sebuah getaran keras, tutup tungku ditutup kembali, menutup dengan rapat. Energi abadi yang naik dalam bentuk spiral menghilang. Semua orang tidak bisa menahan rasa kecewa, tapi mereka tidak pergi. Semua orang tahu bahwa hari itu tidak lama lagi. Cairan evolusi yang paling kuat akan berhasil disempurnakan. Di dalam awan abadi, sebuah tungku suci naik dan turun. Ada berbagai jenis bunga, burung, ikan, serangga, burung, dan binatang yang terukir di permukaannya. Tungku itu memandu api urat naga bawah tanah ke dasar tungku. Garis demi garis pola dao yang aneh terus-menerus berkedip-kedip di atas tungku perunggu. Pada akhirnya, beberapa naga sejati menerobos dinding perunggu dan terbang keluar. Beberapa kilin juga berjuang bebas, mengelilingi tungku dan memuntahkan api surgawi, memurnikan tungku ilahi kuno bersama-sama. Kabut abadi melayang-layang. Ini akan berhasil. Tungku akan segera dibuka. Sejak hari itu, lautan orang berkumpul di kaki gunung pemurnian obat. Mereka semua mengangkat kepala mereka untuk menonton, dengan tenang menunggu tungku terbuka. Cairan abadi akan segera muncul. Teriakan yang jelas dan dingin terdengar. Beberapa burung dewa merah menyala muncul, menari di sekitar tungku suci dan memuntahkan garis demi garis api merah untuk memurnikan tungku ini. Aoho! Kurang dari 5 hari kemudian, 3 harimau putih melompat keluar dari tungku perunggu. Mereka mengelilingi tungku dan meraung, memuntahkan helai demi helai api sejati harimau putih, membuat tungku kuno itu semakin berkilau dan tembus cahaya.
Orang bahkan bisa melihat batu amanat surga dan batu awal kehidupan mutlak berubah di dalam, melebur bersama. Sedikit cairan keluar dari celah-celah bebatuan, perlahan-lahan mengalir keluar. Ini benar-benar akan berhasil. Pemandangan tak beraturan di langit dan bumi muncul, naga sejati, Phoenix api, harimau putih, kilin, dan semua jenis binatang keberuntungan muncul. Cairan abadi yang dianugerahkan surga akan berhasil dimurnikan. Lupakan anak-anak muda, bahkan beberapa raksasa yang tenang pun tidak bisa duduk diam. Mereka secara pribadi tiba di tempat kejadian, dengan penuh semangat menunggu. Hong. Pada akhirnya, sebuah kepala warna-warni berbentuk manusia muncul melalui dinding tungku perunggu. Orang kecil berwarna putih keperakan membawa energi awal mutlak, yang mengandung cahaya ilahi mandat surga. Ia memuntahkan yang lama dan menyerap yang baru, menyempurnakan tungku kuno bersama-sama. Semua orang membelalakkan mata, menatap tempat itu tanpa berkedip. Seluruh tungku sage agung seperti kaca ilahi 9 warna, cerah dan berkilau, hampir transparan. 10 juta garis cahaya warna-warni melesat keluar, pemandangan di dalamnya terlihat. Batu amanat surga, meteorit hati pohon anggur layu, batu kehidupan awal mutlak, dan bahan utama lainnya dilebur menjadi satu. Di antara pori-pori itu, cairan misterius menyembur keluar, menetes. Kuang Dang. Pada saat yang sama, energi abadi mengalir keluar seperti air, aroma manis menguar ke segala arah. Dasar gunung pemurnian obat mendidih. Tungku kuno di gunung itu sepertinya memiliki kehidupannya sendiri, mengambil dan memuntahkan esensi dari langit dan bumi, seolah-olah itu bernafas. Cairan abadi paling kuat yang terkandung di dalamnya bergetar. Sukses, cairan evolusi paling kuat telah selesai. Haha, akhirnya aku bisa menerobos. Setelah mendapatkan pembaptisannya, garis keturunanku akan dihidupkan kembali, dan konstitusiku akan menjadi sangat kuat. Semua orang berteriak, masing-masing dari mereka sangat bersemangat sampai tidak bisa kembali. Layak menjadi metode kuno pemurnian pil abadi yang digunakan oleh para dewa kuno. Cairan berharga diekstraksi dalam waktu yang singkat, dan aromanya memenuhi udara, membuat efek obatnya jauh lebih kuat. Fan Zhou datang, seperti serigala surgawi. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya iblis saat dia menyapu pandangannya ke semua orang, diam-diam memperingatkan mereka. Fan Xian juga ada di sini, tubuhnya yang putih dan lembut, ramping dan elegan. Matanya bergerak-gerak, dan hatinya penuh dengan harapan. Cao Qing berdiri tidak terlalu jauh, rambut peraknya tergerai seperti air terjun. Wajahnya yang dingin juga menunjukkan riak saat dia dikelilingi oleh sekelompok ahli dari keluarganya. Hati Ye Fan juga tidak tenang. Dia sangat menantikan untuk mendapatkan cairan evolusi yang paling kuat. Alam apa yang bisa dia tembus? Apakah dia bisa menjadi orang suci? Chapter 1139 Tempat Terkuat. Energi abadi menyebar dari gunung alkimia. Tungku suci itu naik dan turun di puncak gunung. Awan beraneka warna naik dan turun, menciptakan pemandangan yang luar biasa. Dalam sekejap mata, vegetasi di seluruh gunung menjadi beberapa lusin kali lebih subur. Bebatuan aneh di tebing pil bersinar dengan puluhan ribu helai cahaya keberuntungan. Rasanya seperti air abadi, memancarkan perasaan jernih dan kristal. Cairan evolusi konstitusi yang paling kuat telah disempurnakan. Tutup tungku telah lama dibuka, dan cairan abadi di dalam tungku perunggu suci berdeguk. Aroma manis tercium ke segala arah, memenuhi seluruh gunung alkimia dengan keharuman. Ini berbeda dengan cairan dewa yang diekstrak oleh wanita bermata ungu dan yang lainnya di luar gunung abadi yang ditemui Ye Fan. Aromanya jauh lebih kuat, karena ini dimurnikan sesuai dengan metode pemurnian pil. Beberapa naga sejati Qian melingkar di dalam tungku. Kemudian, beberapa burung dewa merah menyala melebarkan sayap mereka di batu mandat surga, dan beberapa harimau putih melompat. Di dalam tungku suci, tangisan naga, tangisan burung phoenix, auman harimau, auman kirin, dan suara-suara lainnya terdengar satu demi satu. Beberapa jenis binatang abadi menyembur keluar dengan cahaya warna-warni, mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi di atas biji ilahi yang telah dilebur menjadi satu. Hanya setelah sekian lama mereka menghilang. Beberapa raksasa dari aula surgawi naik ke udara, segera muncul di puncak gunung pemurnian obat. Pada saat yang sama, beberapa artefak suci muncul, melindungi tempat ini. Jejak dao yang besar menggantung dari kapal perang tingkat suci, rantai tatanan ilahi menenggelamkan tempat ini. Mereka tidak bisa ceroboh. Dalam 2 bulan terakhir, mereka telah berada dalam konflik konstan dengan klan Bulu Peri dan klan Mo dari Laut Iblis asli. Jika mereka tidak mencapai kesepakatan secara pribadi, badai akan mereda, dan pertempuran yang mengerikan akan terjadi.
Meskipun begitu, ras Brahman tidak berani menurunkan kewaspadaan mereka. Sekarang cairan evolusi baru saja terbentuk, jika dicuri oleh orang lain, maka itu benar-benar akan membuang-buang usaha. Boom! Tiba-tiba, fluktuasi artefak suci ditransmisikan dari luar angkasa. Sesuatu benar-benar terjadi. Ada kapal suci besar yang menyerang satu demi satu, berhenti di luar angkasa. Planet kecil ini tidak besar. Tanah surga yang murni hanyalah sebuah benua yang ditutupi oleh penghalang cahaya. Para ahli di dalam bisa merasakan bahwa bahaya besar yang luar biasa akan segera datang. Rasa spiritual Ye Fan sangat sensitif. Selain orang bijak kuno, tidak ada yang bisa mengklaim sebagai nomor satu di tempat ini jika mereka mengaku sebagai nomor dua. Oh tidak, ini buruk. Ye Fan dalam hati cemas. Dia tidak tahu berapa banyak kapal perang artefak suci yang telah tiba dari luar angkasa, dan bahkan mungkin orang suci kuno telah turun. Sekarang setelah Tungku Pil dibuka, mereka akan mengambil tindakan melawan surga. Ini adalah planet kecil, dan tidak terlalu besar. Jika ras Brahman tidak bisa mempertahankannya, planet ini akan dengan mudah dihancurkan oleh kapal perang kelas Sein. Seluruh planet akan meledak, dan ketika itu terjadi, semua makhluk hidup akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Kemungkinan besar, hanya sedikit orang yang akan selamat. Dia berada di pusaran air tanpa harapan, dan ada kemungkinan dia akan mengalami bencana besar. Sinar cahaya dao besar dari kapal terbang Sein artifak mungkin akan menguburnya, dan akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Gunung alchemy telah relatif damai akhir-akhir ini. Hanya pada hari selesainya pil dan pembukaan kuali, musuh besar datang untuk menyerang. Tujuan mereka jelas, dan jelas bahwa mereka datang untuk mendapatkan cairan evolusi terkuat. Fan Zhou dan beberapa master lainnya berteriak dengan keras. Mereka memasuki kapal perang artefak suci dan bergegas menuju alam luar. Selama proses ini, tungku suci yang mengambang tidak diragukan lagi adalah item yang paling penting. Itu disimpan sesegera mungkin. Gunung alkimia berada dalam kekacauan. Semua orang mengetahui bahwa klan bulu abadi dan klan Mo dari Samudra Bintang Iblis asli telah datang untuk menyerang. Mereka tidak datang dengan niat baik, dan hari ini, surga akan menghadapi bencana besar. Di alam luar, kapal-kapal perang penuh sesak, membentuk masa hitam yang menutupi seluruh planet kuno. Kapal perang yang berkedip-kedip dengan kilau logam sedingin es mengarahkan semua jenis senjata dao yang hebat dan seni bela diri ilmiah ke bawah. Boom! Pertempuran di alam luar menyebabkan tanah suci surga bergetar. Seluruh planet kecil itu diserang. Semua jenis simbol yang diukir oleh orang-orang suci berkedip-kedip dan menutupi langit, untuk sementara waktu menghalangi semua serangan. Namun, sulit untuk mengatakan apakah mereka bisa bertahan sampai akhir. Klan bulu abadi dan klan Mo datang dengan deras, dan mereka telah mengerahkan hampir semua kapal perang kelas Sein mereka. Selain itu, leluhur mereka tampaknya juga telah tiba. Banyak orang di Tanah Suci memiliki wajah seputih salju, dan mereka tidak tahu apakah mereka bisa melewati ini dengan aman. Surga telah menyinggung dua kekuatan super, dan kali ini, cairan evolusi yang paling kuat telah berhasil disempurnakan. Saat itulah musuh besar mulai benar-benar menimbulkan masalah. Boom! Di kejauhan, sinar cahaya besar melesat, dan tanah di sana segera berubah menjadi abu. Tanah runtuh, menampakkan sebuah lubang hitam yang tak terbatas. Apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih dahsyat lagi. Meskipun tanah suci diselimuti oleh semua jenis simbol dao yang hebat, itu tidak bisa sepenuhnya memblokirnya. Puluhan ribu berkas cahaya ilahi melesat ke bawah. Jika bukan karena perlindungan dari formasi Grid Sage kuno, planet kecil ini pasti sudah hancur berkali-kali lipat. Tiba-tiba, sesosok manusia melesat melintasi wilayah berbintang. Dia lebih cepat dari semua kapal alat ilahi, dan gelombang besar menyapu, hampir menghancurkan alam luar di tempat. Saat mereka masih jauh, dia mengulurkan tangannya yang besar dan menutupi seluruh planet kecil di bawahnya. Itu sangat menakutkan. Di dalam surga, banyak orang yang berkultivasi kuat sangat ketakutan. Mereka sangat ketakutan sampai hampir pingsan. Konsep macam apa ini? Tangan hijau besar menutupi langit dan menutupi bumi. Tangan itu menyelimuti planet purba ini dan hendak menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Pemandangan itu sangat menakutkan dan tak terbatas. Seolah-olah seorang dewa telah terbangun. Ini adalah kehancuran dunia dan kehancuran semua makhluk hidup. Di alam luar, banyak kapal perang yang ditangguhkan di luar planet kecil itu jatuh satu demi satu. Mereka dikirim terbang oleh fluktuasi yang kuat, dan sulit bagi mereka untuk melawan bahkan untuk sesaat. Mereka tidak berdaya untuk melawan. Jika mereka bergegas, mereka pasti akan hancur menjadi bubuk.
Bahkan kapal perang tingkat suci pun tidak bisa menampilkan terlalu banyak efek. Itu karena ini adalah leluhur lama dari Origin Demon Star Sea yang mengambil tindakan. Dia benar-benar seorang ahli yang luar biasa. Peng. Pada saat hidup dan mati ini, di domain berbintang lain, tangan hitam besar dengan cepat melesat melintasi langit berbintang. Seolah-olah sebuah rantai ilahi menyerang. Itu memotong jalan di depan, menghalangi tangan hijau besar, bertabrakan dengannya, menghalangi jalan ke depan. Tempat ini segera runtuh, berubah menjadi lubang hitam dan jurang yang tak terbatas. Bagian dari kosmos ini tampaknya telah mengalami kehancuran besar, dan kehancurannya tidak dapat dikenali. Planet kecil itu dicengkeram oleh tangan hitam besar, dan tidak diketahui seberapa jauh ia bergerak. Koordinat langit berbintang benar-benar berubah. Ye Fan terguncang. Apakah ini metode orang suci kuno? Bahkan jika ini adalah planet kecil, orang suci leluhur biasa seharusnya tidak bisa melakukan ini. Itu adalah tubuh harta karun perang suci kuno. Seseorang berteriak karena khawatir. Kemudian, mereka mulai gemetar. Yang disebut tubuh harta karun perang suci kuno adalah sejenis prajurit logam yang kuat. Itu diukir dengan semua jenis rune dan rantai ilahi hukum Dao. Ketika seorang suci memasukinya, kekuatannya akan meningkat berkali-kali lipat. Senjata Mesya semacam ini dapat memungkinkan kekuatan orang suci kuno mencapai tingkat yang mengejutkan. Ini juga alasan mengapa kerajaan abadi menyendiri dan dianggap sebagai ras tertinggi. Di domain berbintang ini, Dao Executioners memiliki kapal perang Sein yang dapat menampilkan kekuatan tempur seorang Sein. Mereka tak terkalahkan di alam semesta yang dingin dan luas, dan mereka membunuh semua yang menghalangi mereka. Justru karena itulah orang-orang ini memiliki kemungkinan untuk bertarung di atas level mereka. Mereka sangat menakutkan. Saat bepergian di domain berbintang yang tak terbatas, bahkan jika mereka menghadapi lawan yang menakutkan, mereka tidak akan takut. Memetik bintang dan menangkap bulan, memindahkan bintang dan memenuhi lautan, semua ini terjadi di depan matanya. Ye Fan secara alami menghela nafas. Dia tidak berani meremehkan kerajaan abadi lagi, dan dia menjadi lebih berhati-hati dan penuh perhatian. Dia awalnya ingin mengeluarkan matriks papan catur, tapi sekarang dia tidak terburu-buru untuk pergi. Karena seorang suci kuno telah muncul, pasti akan ada dialog di puncaknya. Tidak perlu bertarung sampai mati. Boom! Tiba-tiba, di bagian lain dari wilayah berbintang, sebuah tangan ungu besar mengulurkan tangan dan menutupi planet kecil ini, ingin meraihnya. Tangan hitam pekat itu menyerang lagi, menabraknya. Wilayah berbintang itu runtuh, dan semua jenis fenomena aneh yang rumit dan misterius muncul. Gemuruh itu memekakkan telinga. Pada akhirnya, beberapa suara tua melintas, seolah-olah berasal dari zaman kuno. Mereka sedang berkomunikasi. Sayangnya, orang-orang di tanah suci surga tidak dapat mendengar mereka. Mereka dengan cepat memasuki kedalaman alam semesta, tidak ingin orang lain mendengarnya. Tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan. Tidak lama kemudian, semua kapal perang yang telah mengepung wilayah berbintang ini mundur, dan tidak ada satupun yang bertahan. Klan Mohis, klan Bulu Dewa, dan klan Brahman dari Samudra Bintang Iblis asal mencapai kompromi dan mencapai kesepakatan. Pada akhirnya, perang besar dapat dihindari. Keributan mereda, dan tidak lama kemudian, sebuah berita datang. Awalnya, dikatakan bahwa generasi muda akan memiliki 8 orang, atau paling banyak 12 orang, yang akan menikmati cairan evolusi terkuat. Sekarang, hanya ada 4 orang, yang merupakan penurunan tajam. Hati semua orang tenggelam. Mereka tahu bahwa orang-orang dari klan Bulu Dewa dan Samudra Bintang Iblis asal telah menetapkan syarat untuk mendapatkan bagian dari rampasan perang. Dalam 3 hari berikutnya, mereka yang memiliki kemampuan berlarian kemana-mana. Mereka semua ingin anak-anak mereka memiliki masa depan yang baik. Sedangkan untuk para petinggi, tidak perlu dibicarakan lagi. Mereka pasti akan mendapat bagian. Yang terpenting adalah meningkatkan kekuatan mereka sendiri. 2 hari kemudian, berita menyebar bahwa Fan Tian, Fan Xian, Fan Gu, dan Fan Meng dari generasi muda telah memperoleh kualifikasi. Para ahli muda lainnya menjadi pucat pasi. Mereka sangat kecewa, dan hati mereka sedingin es. Tuan muda, Anda membawa 2 jenis bahan ilahi tambahan dari klan, tetapi Anda tidak ada dalam daftar. Klan Brahmana terlalu berlebihan. Di sebuah halaman, mata seorang pelayan tua berkaca-kaca, dan dia penuh dengan kemarahan. Tidak masalah, mari kita tunggu sebentar lagi. Cao Qing tersenyum acuh tak acuh, tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran. 1 jam kemudian, seseorang yang misterius memasuki halaman mereka. Itu adalah orang penting dari klan Brahman.
Dia diam-diam memberi tahu mereka bahwa sebuah tempat akan diberikan kepada Cao Qing. Sampai dia pergi, Cao Qing masih sangat tenang. Ekspresi pelayan tua itu melembut, dan dia berkata, klan Brahman tidak mengecewakan. Di kedalaman tanah suci surga, Fan Xian berdebat dengan anggota klannya. Terlepas dari apakah itu 4 titik di permukaan atau 1 atau 2 titik di kegelapan, Ye Fan tidak termasuk. Evolusi cairan terkuat tidak ada hubungannya dengan dia. Sepupu, dia hanya orang luar. Kenapa kamu begitu keras kepala? Bahkan murid inti dari klan kita tidak bisa menikmati hal semacam ini. Dia pikir dia siapa? Seorang pemuda dari klan Brahman berkata dengan dingin. Itu benar. Jika kita membina para ahli klan kita, kita mungkin bisa sepenuhnya mengaktifkan garis keturunan terkuat dan membiarkan fisik pertempuran Brahma muncul kembali di dunia. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Jadi bagaimana jika kita mendapatkan batu kehidupan awal mutlak karena dia? Berikan saja dia kompensasi lain, kata orang lain. Apakah Anda tahu seperti apa fisiknya? Fan Xian bertubuh ramping dan anggun. Dia sedikit lebih tinggi dari pria pada umumnya, dan sosoknya sangat cantik. Matanya berkedip-kedip saat dia berkata, dia mungkin memiliki tubuh emas tak hancur yang legendaris, salah satu fisik terkuat di alam semesta. Selain itu, garis keturunannya hanya mengalir selama selusin generasi. Jika garis keturunan orang seperti itu pulih sepenuhnya, dapatkah Anda bayangkan? Klan kita akan memiliki seorang ahli super lain dengan potensi tak terbatas. Jika dia menjadi orang suci, siapa yang tidak akan takut padanya? Apa? Dia memiliki garis keturunan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Kelompok itu tercengang. Baiklah, beri dia tempat. Fan Zhou tidak banyak bicara sampai sekarang. 2 berkas cahaya gemerlap melesat dari matanya saat dia melihat sekeliling seperti elang. 1 jam kemudian, sesosok tubuh muncul di halaman Ye Fan. Dia dengan sungguh-sungguh memberinya labu ungu yang berisi cairan evolusi garis keturunan terkuat. Simpan dengan baik. Banyak mata yang melihatmu, dan banyak dari mereka tidak yakin. Mereka ingin tahu sampai di level mana kamu bisa berevolusi. Jangan mengecewakan kami. Tak disangka, itu adalah Fan Zhou. Dia secara pribadi datang ke sini dan menyerahkan cairan yang berharga itu kepadanya. Ketika halaman menjadi sunyi, Ye Fan menatap cairan ilahi di tangannya dan kemudian menatap ke arah kosmos. Dia tidak tahu sampai level mana dia bisa berevolusi, tapi dia cukup bersemangat dan penuh harap. N. Chapter 1140 Sein Mesya. Angin sejuk membelai wajahnya, menyebabkan hutan bambu di halaman berdesir. Langit mulai gelap saat awan berapi-api bertebaran. Cahaya yang tersisa mewarnai rumput dan atap rumah menjadi merah. Tempat ini sangat damai dan harmonis. Ye Fan membuka sumbat labu ungu itu. Seketika itu juga, aroma manis meluap dan memenuhi seluruh taman. Energi abadi mengalir seperti asap dan awan, memabukkan baik secara fisik maupun mental. Dia dengan cepat memastikan bahwa cairan ini jauh lebih kuat daripada yang dia rebut dari wanita bermata ungu. Cairan itu berkilau dan harum, memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa mereka akan naik ke keabadian. Seperti yang diharapkan dari metode pemurnian kuno yang digunakan oleh para dewa kuno. Hanya butuh beberapa bulan untuk mencapai hal ini. Orang biasa perlu mempersiapkan dengan cermat sebelum menggunakan cairan tersebut, memungkinkan tubuh dan roh mereka mencapai kondisi puncaknya. Kemudian, mereka harus berkonsentrasi dan menjaga dao hati mereka. Jika tidak, mungkin akan ada masalah besar. Proses persiapan ini tidak boleh ceroboh dan tidak boleh ada satu kesalahan pun. Jika tidak, semua upaya sebelumnya akan sia-sia dan cairan ilahi akan terbuang percuma. Namun, Ye Fan tidak memiliki banyak kekhawatiran. Dia berbeda dengan orang-orang di kerajaan abadi. Dia fokus pada penggalian harta karun jasmani dan memelihara roh primordial. Dia jarang mengandalkan alat eksternal dan bisa melakukannya kapan saja. Seperti yang diharapkan dari mineral ilahi yang dimurnikan dari batu takdir, hati anggur layu meteorit, dan batu kehidupan awal mutlak. Sekarang setelah dimurnikan, efek ilahi sungguh mencengangkan. Setelah tengah malam, seluruh taman menjadi sangat sunyi. Hanya cahaya bulan yang berair yang memercik ke bawah, menyebabkan gumpalan asap putih mengepul dari taman bambu. Tampak anggun dan misterius. Ye Fan menuangkan sedikit cairan ilahi ke telapak tangannya. Cairan itu segera berubah menjadi aliran energi jernih yang berputar di sekeliling tubuhnya dan memasuki pori-porinya. Itu membuat dagingnya bergetar dan guntur bergemuruh seolah-olah dia sedang melakukan jenis latihan fisik khusus. Ini hanya pengalaman pertamanya dan sebuah eksperimen. Dia merasa efeknya luar biasa dan perlu memperlakukannya dengan serius dan hati-hati.
Sebuah kolam batu giok telah disiapkan di halaman. Ye Fan duduk bersila di tengah dan mengeluarkan labu ungu. Dia siap menuangkan semua cairan ke dalam kolam untuk memurnikannya. Labu ungu itu tidak terlihat besar. Panjangnya hanya setengah kaki dan dihasilkan oleh tanaman merambat. Namun, labu itu sebenarnya mengandung banyak cairan ilahi dan terukir dengan hukum spasial. Itu bisa memenuhi setengah dari kolam giok. Jika itu ajaib bagiku dan aku bisa menerobos ke tingkat berikutnya, kerajaan abadi akan menjadi tanah pencerahanku. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, tawa yang aneh dan dingin terdengar. Bulan yang cerah di langit terhalang oleh awan hitam, dan halaman langsung menjadi dingin. Cahaya bulan putih menghilang, dan aura murni dan suci menghilang tanpa jejak. Hutan bambu itu tenang dan gelap gulita. Seseorang telah menggunakan kekuatan magis yang hebat untuk menyegel taman bambu, dan niat membunuh yang dingin menyelimuti udara. Dalam kegelapan, sesosok tubuh putih keperakan muncul, sangat terang dan menarik perhatian di tengah kabut hitam. Di seluruh taman yang gelap, hanya dia yang tampak cerah. Ini adalah seorang tetua dengan janggut dan bola mata perak. Tubuhnya keriput seperti ranting pohon tua yang telah mendapatkan kecerdasan. Meskipun dia terlihat pendek dan layu, dia penuh semangat, terutama matanya yang seperti dua lentera, membuat orang sulit untuk menatapnya secara langsung. Di tubuhnya ada baju besi logam perak, yang berkilau dan menyilaukan dalam kegelapan. Siapa kamu, dan mengapa kamu menerobos masuk ke kediamanku? Ye Fan bertanya dengan suara yang dalam. Dia menatap orang itu, menyimpan labu ungu, dan tidak menuangkan cairan evolusi. Lumayan, anak muda. Kultivasi Anda tidak dangkal. Bukan hanya samudera bintang bulu peri, tapi bahkan kerajaan abadi mungkin memiliki tempat untukmu di masa depan. Cahaya ilahi mengalir di pupil peraknya, dan dia tenang. Dia berjalan ke meja dan kursi batu di taman dan duduk. Di taman bambu ini, dia seperti pemiliknya, dan Ye Fan adalah orang luar. Suaranya tajam, dan itu berdering seperti lonceng perunggu. Dia berkata, berlututlah di sini. Saya menghargai bakat, dan saya akan menunjukkan jalan yang cerah. Ekspresi Ye Fan menjadi dingin. Dia menatapnya dengan acuh tak acuh, dan tidak mengatakan apa-apa. Suasana di taman bambu tiba-tiba menjadi aneh. Kenapa? Kamu tidak percaya kata-kataku? Kata tetua bermata perak itu dengan polos. Dia menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan menyesapnya. Apa hubunganmu dengan Suan Mo? Ye Fan bertanya. Dia adalah cucu saya. Tetua itu meletakkan cangkir teh dan mengetukkan jari-jarinya ke meja batu, membuat suara berirama. Tidak heran. Kamu ingin membelanya. Ye Fan berkata dengan dingin. Suan Mo memprovokasi dia, ingin menginjak kepalanya dan menyerangnya. Dia tidak menyangka akan dilecehkan. Dia dihantam ke tanah oleh Ye Fan, dan tulang pipi serta tulang depannya patah oleh kaki Ye Fan. Jadi kamu adalah sampah, dan itu sebabnya kamu masih hidup. Kata Ye Fan. Anak nakal, mulutmu tidak kenal ampun. Orang seperti ini paling cepat mati. Saya tidak berpikir Anda akan melihat matahari besok pagi. Kata tetua itu dengan muram. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia tiba-tiba bergerak, berubah menjadi kilatan petir saat dia menyerbu ke arah tetua itu. Dia merasakan semacam bahaya, dan dia tidak ingin pihak lain menyerang lebih dulu. Dia ingin mengambil inisiatif untuk membunuh terlebih dahulu. Seluruh tubuhnya terbang, dan tangannya menekan ke depan seolah-olah sebuah monumen surgawi emas menekan ke bawah. Ekspresi tetua bermata perak itu berubah. Armor logam putih perak bersinar dan dengan cepat membesar, berubah menjadi raksasa perak kecil yang tingginya beberapa zang. Dang! Telapak tangan Ye Fan bertabrakan dengan tubuh paduan, meninggalkan dua jejak telapak tangan yang dangkal. Suara yang menusuk telinga terdengar, tapi tidak hancur. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke belakang. Matanya bersinar cemerlang saat dia menyerangkan dua berkas cahaya yang panjangnya lebih dari 10 zang, menatap baju besi logam itu. Sungguh tubuh yang kuat, melebihi imajinasiku. Aku hampir meremehkanmu, tapi perjuanganmu sia-sia. Tidak ada harapan. Kata tetua bermata perak itu terkejut. Pria logam putih perak itu melepaskan untaian demi untaian fluktuasi artefak suci. Itu sangat menakutkan. Dia mulai pulih sepenuhnya. Ini adalah Mesya suci. Itu tidak terlalu besar, dan juga tidak menakutkan seperti kapal suci. Namun, itu telah memasuki jajaran kata suci, jadi sangat menakutkan ketika digunakan dalam pertempuran. Tidak banyak dari artefak suci ini, dan sulit untuk disempurnakan. Bahkan kekuatan besar pun tidak memiliki banyak, dan hanya tokoh-tokoh penting yang bisa mengendalikannya. Heh, Ye Fan, bukankah kamu sombong?
Mari kita lihat bagaimana kamu bisa lolos dari bencana ini hari ini. Suara Suan Mo terdengar dari kejauhan, mengungkapkan kebencian yang sangat dalam. Jelas bahwa dia datang untuk membalas dendam. Dia mengundang paman buyutnya, dan jika dia bukan orang suci, siapa yang bisa menghentikannya dengan daging mereka? Saat mengoperasikan Mesya Suci, dia bisa bertarung melawan para ahli yang luar biasa. Siapapun akan menggigil ketakutan. Dia menjulang tinggi di kejauhan, wajahnya membawa rasa dingin yang menusuk tulang. Dia sangat menderita belum lama ini, dan hari ini, dia akan membayarnya. Anak muda, serahkan cairan evolusi garis keturunan terkuat di tanganmu, dan aku akan memberimu kematian yang bermartabat. Suara tetua itu terdengar dari dalam Mesya putih perak. Dia berpengalaman dalam cara menyiksa orang lain. Jika itu adalah orang normal, memiliki cairan berharga yang disita pada saat yang genting ini, mereka pasti akan menjadi gila karena marah. Tetua berpupil perak dan Suan Mo tidak bisa dikatakan ganas. Mereka ingin Ye Fan merasa tertahan dan menyesal, dan kemudian mati dalam keputusasaan. Itu sebabnya mereka menyerang setelah tengah malam. Kalian semua pikir kalian sudah memakanku. Senyuman dingin muncul di sudut bibir Ye Fan. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Taman ini telah disegel, dan kecuali aku mati, tidak ada seorang pun di dunia luar yang akan tahu apa yang terjadi. Anak muda, aku akan mengirimmu dalam perjalanan. Tetua yang berambut perak itu berkata. Haha. Hahaha. Suan Mo tertawa dengan sombong, dan kemudian dengan dingin berkata, anak nakal luar, waktu untuk kepalamu telah tiba. Belum lama ini, kamu membuatku menderita penghinaan tanpa akhir, dan aku bahkan tidak bisa mengangkat kepalaku. Hari ini, saya akan mengembalikannya 100 kali lipat. Aku akan menyempurnakan tengkorakmu menjadi cincin yang indah dan memakainya di jariku sebagai rampasan perang. Tetua yang memiliki anak anjing perak itu tampaknya tidak ingin menyebabkan terlalu banyak gangguan, jadi dia langsung menjatuhkan dirinya dengan mematikan. Meskipun Mesya itu setinggi beberapa zang, ia sangat gesit, dan di tangannya ada pedang perak besar. Baru saja, Mesya ini tidak hidup kembali. Sekarang, kau bisa mencoba lagi. Dia mengadopsi pertarungan jarak dekat. Di dunia ini, jika seseorang tidak berada di level orang suci, tidak ada yang bisa melawan prajurit ini. Ekspresi Ye Fan berubah. Ini adalah fluktuasi level orang suci, dan alat orang suci sejati telah bangkit kembali. Pedang perak itu sangat tajam, dan ada puluhan ribu jejak dao besar di atasnya, menciptakan hamparan putih yang luas. Selain itu, tetua ini adalah seorang ahli tingkat raja, mendekati tingkat setengah suci. Dia mengoperasikan Mesya alat suci ini dengan mudah, dan kendali kekuatannya sempurna. Dia tidak menyia-nyiakan divine power sama sekali, dan jejak tak terbatas dari dao besar dan pedang ki semuanya menghujani Ye Fan. Ye Fan sangat lugas. Tubuh aslinya memasuki tubuh batu, dan panah suci hitam tergantung di atas kepalanya. Dia memegang yang lain di tangan kirinya untuk perlindungan ganda, dan pada saat yang sama, tangan kanannya membawa kuali hijau yang tampaknya rusak. Dia berubah menjadi kilat dan menabrak Mesya perak itu. Dentang. Kuali tembaga hijau menabrak pedang perak. Meskipun tidak ada fluktuasi pada kuali, dan tidak ada jejak dao besar di atasnya, itu masih mematahkan pedang menjadi dua. Boom! Ye Fan tidak menunjukkan belas kasihan setelah berada di atas angin, dan dia tidak memiliki banyak kesempatan. Jika mereka berdua berpisah, pihak lain dapat menggunakan Mesya ini untuk menunjukkan kekuatan sihir orang suci. Jika orang lain khawatir, itu akan menjadi bencana besar baginya. Dia harus memanfaatkan kesempatan langka ini untuk membunuhnya. Dapat dikatakan bahwa pada awalnya, kedua belah pihak tidak ingin menimbulkan terlalu banyak keributan dan bertarung dengan segenap kekuatan mereka. Mereka berdua ingin menyelesaikan pertempuran dalam waktu sesingkat mungkin, dan mereka berdua mengandalkan tubuh suci mereka yang kokoh. Tapi sekarang, sudah terlambat bagi tetua bermata perak untuk menyesal. Ini adalah monster. Dia tidak memiliki kekuatan sihir tingkat dewa, tapi dia memiliki tubuh tingkat dewa. Selain itu, kuali hijau di tangannya terlalu menakutkan, dan itu menghancurkan Mesya Sein-nya menjadi beberapa bagian. Dentang. Suara logam bertabrakan terdengar tanpa henti. Ye Fan menyerang berulang kali, dan semuanya mengenai organ vital, menyebabkan lubang besar muncul di sekujur tubuhnya. Hari-hari ini, dia telah mempelajari kapal suci, Mesya, dan sebagainya secara menyeluruh, dan dia tahu di mana kelemahan mereka terkonsentrasi. Kaca. Percikan api terbang kemana-mana, dan banyak jejak jalan besar Mesya putih perak hancur. Kilau tubuhnya meredup banyak, dan ekspresi tetua bermata perak itu berubah. Perubahan itu terlalu cepat.
Dia tidak pernah berpikir bahwa seorang pembunuh Dao bisa menerobos alat suci. Tubuh emasmu yang tak bisa dihancurkan. Garis keturunannya telah pulih sepenuhnya, dan itu telah menjadi salah satu konstitusi terkuat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Di masa lalu, hanya tubuh iblis primitif, tubuh pertempuran Brahma, dan tubuh abadi tertinggi yang bisa menembus alat suci dengan tangan kosong. Orang di depannya memiliki kekuatan seperti itu sebelum menjadi orang suci, jadi dia pasti bukan dari generasi ke-10. Ditemani oleh kilatan petir, Ye Fan memegang kuali hijau di tangannya dan menghancurkan setengah dari tubuh Mesya itu. Semua jenis pola dao dan percikan api terbang kemana-mana, dan gumpalan asap putih membumbung tinggi. Tetua bermata perak itu sangat menyesal sampai-sampai dia ingin bunuh diri. Dia terlalu ceroboh. Sebuah Mesya alat suci yang berharga telah dihancurkan begitu saja. Kerugiannya tak terukur. Tapi sekarang bukan waktunya untuk ragu. Menyelamatkan nyawanya adalah yang paling penting. Dia bergegas keluar dari Mesya dan merobek kekosongan, ingin melarikan diri. Namun, bagaimana mungkin Ye Fan memberinya kesempatan? Orang ini datang untuk menggertaknya, dan sekarang setelah dia mengekspos kuali hijau, dia pasti akan membunuhnya. Dia menggunakan rumus garis dan berubah menjadi seberkas cahaya. Dia tiba dalam sekejap dan menangkap sang tetua. Tetua bermata perak itu terkejut. Dia adalah seorang raja tingkat tinggi yang sukses besar, tapi dia dicengkeram seperti anak ayam kecil, dan dia tidak bisa meronta-ronta. Anak muda, jika ada yang ingin kamu katakan, katakanlah. Orang tua ini bisa memberimu manfaat yang tak ada habisnya. Tetua bermata perak itu benar-benar melunak, dan wajahnya pucat. Ye Fan mencibir. Dengan puff, dia langsung menarik kepala tetua itu, dan darah menyembur keluar dari leher yang patah. Hentikan, hentikan. Membunuh tingkat raja yang sukses besar seperti orang tua ini akan memberimu masalah besar. Roh primordial tetua bermata perak itu berteriak ketakutan. Jadi bagaimana jika Anda adalah tingkat raja yang sukses besar? Ekspresi Ye Fan dingin. Dia menamparkan, dan seperti menghancurkan semangka, kepalanya berubah menjadi genangan darah. Dia telah membunuh orang ini secara menyeluruh.